adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode. Itu yang saya tolak. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ngaji Ngompol alias ngomong politik. Kesalahan fatal, salah satu kesalahan fatal dari Ade Armando di masa lalu adalah dia menjadikan Habib Rizik dipakaikan topi Santa Claus, ya, dipakaikan topi Santa Claus. Itu penghinaan terhadap seorang tokoh yang dimuliakan di kalangan umat Islam. Bukan hanya itu, kekeliruan dari Ade Armando. Dia pernah bilang bahwa perintah sholat 5 waktu di Quran itu tidak ada. Semua juga tahu perintah 5 waktu itu tidak ada di Quran. Di Quran hanya 3 waktu. Tapi perintah sholat 5 waktu ada di dalam hadis, dijelaskan oleh Rasulullah. Karena sifatnya Al-Quran itu adalah ijma, bersifat general, prinsip-prinsip umum, ijma. Rinciannya, tafsilnya, penjelasannya itu ada di dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, sallu ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kamu lihat sendiri cara aku salat. Dan Rasulullah mencontohkan salat itu 5 kali, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Bacaan-bacaan sholat tidak ada di dalam Quran kecuali diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Allah. Jadi kelihatannya betul ya bahwa sholat 5 waktu itu, perintah 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, betul. Tapi ucapan itu belum selesai dan tidak dijelaskan oleh Ade Armando kecuali memang dia ingin bikin keributan di ruang-ruang sosial. Dan ini ruang akademis. Kalau soal-soal seperti sholat 5 waktu itu kenapa enggak di Quran tapi di hadis. Dan banyak ucapan-ucapan kontroversial yang dia taburkan sejak 2015 dan berakhir ketika dia di shocking terapi, dibikin terkejut oleh Allah ketika orang menyaksikan detik-detik dia nyaris tewas dihakimi massa di depan gedung DPR sehingga dia dijuluki seperti apa itu, telanjang, dan betul-betul dia dihinakan, ya, terhina. Dan gambar itu tersebar ke 5 benua, padahal dia bukan maling ayam sebagaimana yang kita saksikan. Dia seorang dosen bergelar doktor S3 dan begitu dimuliakan di kampusnya, di Universitas Indonesia, di kalangan kolega-kolega dan sivitas akademinya. Tapi karena ucapan-ucapan dan tulisannya sendiri, dia kemudian menuai apa yang telah dia perbuat. Dan sekarang ada ucapan dari Grace Natali bahwa katanya setelah dia menjenguk di rumah sakit Ade Armando yang nyaris mati itu, katanya Ade Armando akan lebih gila dari sebelumnya. Dia tidak takut katanya, setelah mendapat musibah yang membuat dia itu nyaris tewas. Ini ucapan Grace Natali dan tidak bisa kita konfirmasikan apakah betul itu ucapan dari Ade Armando. Ini dari ucapan seorang perempuan yang beragama non-muslim. Dan saya tidak percaya Ade Armando mengucapkan kata-kata bahwa dia akan lebih gila setelah kejadian yang membuat dia nyaris binasa. Usul saya, dengan kejadian yang membuat dia itu berada di bawah titik nadir dalam hidupnya, yaitu Ade Armando yang dikeroyok massa itu secara brutal dan beringas itu, yang hampir membuat nyawanya terlepas dari badannya. Saya usul kejadian ini bukanlah tanpa rencana, sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menyentuh, yang mengenai seseorang kecuali biiznillah, kecuali sepengetahuan dan dengan izin Allah sendiri. Jadi hikmah yang diambil menurut saya oleh Ade Armando, dia harus bertobat pertama
dan kemudian melakukan refleksi, pemikiran yang mendalam, introspeksi, memikirkan segala perjalanan hidupnya selama ini, dan tentu dia tidak akan mengulangi ucapan-ucapan perbuatan yang menyakiti, yang menghina Islam, menghina Quran, dan menghina tokoh-tokoh Islam tanpa argumentasi yang kukuh. Dan ini saatnya, momentum yang tepat untuk adik Armando. Satu, bertobat, dan kedua, introspeksi dan memperbaiki kelakuan-kelakuannya dan ucapannya agar sesuai dengan tuntunan dan ajaran-ajaran Islam yang paling mendasar, dan jangan diikuti hasutan ucapan dari seorang tokoh dari Partai Sosialis, Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Grace Natali. Jangan diikuti, ikutilah nilai-nilai Islam. Itulah sekedar peringatan dari saya sebagai guru ngaji Iqra untuk Dr. Ade Armando. Fasbir, bersabarlah, sobron jamilah, dengan kesabaran yang indah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.